juga apa nomor rekeningnya. Oke? Hai guys, welcome to my channel, this is Jeff. Ya, kali ini saya akan mewawancarai dengan Pak Han ya. Pak Han, namanya Pak Han itu atau Pak Handoyo? Pak Handoyo. Ya. Ya, jadi nama kepanjangannya adalah Pak Handoyo. Nah, tapi nickname-nya itu adalah Pak Han. Ya, ya. Jadi Pak Han ini pekerjaannya itu sehari-hari adalah ketok magic. Ya. Nah, apakah ketok magic itu? Nah, mungkin bagi kalian yang sebagian kalian yang mungkin belum tahu, nanti akan dijelaskan sama Pak Han. Kira-kira ketok magic itu apa sih? Apa diketok magic gitu atau sulap gitu ya? Karena magic kan biasanya berhubungan dengan sulap ya Pak ya. Iya, iya. Nah, apakah sekali ketok langsung berdoa? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Han ya. Kita mulai dulu dengan pertanyaan yang pertama ya, oke? Pak Han, kira-kira dari ketok magic ini ya Pak Han, awal ide munculnya ketok magic ini dari apa Pak? Jadi maksudnya Bapak ini, oh saya kerjanya di sini, itu awal mulanya gimana Pak? Awal mulanya saya orang Toyota. Oh. Auto 2000. Auto 2000. Saya spesial body repair. Oh. Ya. Terus saya mencoba untuk membuka usaha sendiri di Jalan Raya Prapen nomor 92. Ya. Saya di sini kurang lebih buka hampir 22 tahun. Ya. Yang namanya magic itu orang kan masih bertanya-tanya, ya apa sih magic itu? Iya. Magic itu kenyataannya bukan magic. Magic itu supaya kita ketok catnya tidak rusak, itu kita harus menciptakan alat apa? Itu yang namanya magic. Oh. Nah, terus magic kalau dasarnya yang peok itu catnya tidak rusak, itu bisa kita kembalikan lagi tidak rusak. Itu yang namanya magic. Tapi kalau dasarnya catnya rusak, kita kembalikan lagi, ya tetap catnya rusak. Oh, gitu. Itu yang namanya magic. Nah, ya, jadi di sini saya jelaskan di situ. Jadi tidak asal mobil nabrak bisa kembali sempurna. Dilihat kondisi mana yang menabrak bisa kembali apa enggak, itu ada hal-hal yang tertentu. Ada tempat-tempat yang tidak bisa, ada yang bisa. Nah, ide muncul maksudnya ini kan saya juga dulu bertanya-tanya ya. Iya. Kok bisa disebut ketok magic gitu loh? Maksudnya kok enggak ketok palu atau gitu. Lah ketok magic itu kok disebut ketok magic, itu cara kerjanya itu cepat karena kita menciptakan alat yang supaya alat ini diketokkan ke mobil nggak rusak. Gimana caranya? Jadi itu ya, itu ide saya supaya mobil ini peok, dasarnya catnya nggak rusak, kembali nggak rusak lagi, kita harus menciptakan alat. Dan alat itu nggak boleh dilihat orang karena mudah membikinnya. Di situ. Gitu. Jadi magic itu ya, maksudnya ketok magic itu ya menurut Pak Han itu kita menciptakan alat yang bisa apa namanya istilahnya membuat mobil itu kembali lagi. Ya, benar. Seperti asalnya, Pak. Ya. Oke, sip. Jadi itu dasarnya ya, Pak ya. Ya. Idenya. Jadi dulu mungkin Pak Han itu kerja di body repair di Toyota, terus akhirnya buka usaha sendiri. Ya, ketok magic ini ya. Ya, benar. Nah, kira-kira sudah berapa lama Pak Han ini? Tadi 22 tahun ya? 22 tahun. 22 tahun itu mulai dari apa itu namanya, dari keluar langsung kerja gitu ya? Atau, iya, keluar dari Auto 2000, terus saya coba wira swasta sendiri di Jalan Raya Prapen nomor 92 sampai sekarang. Oh, ya.
Jadi Pak Han ini sudah 22 tahun guys. Ya. 22 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Wah, wah. Untuk Pak Han ini, jadi gini Pak Han, kira-kira suka dukanya apa sih Pak untuk ketok magic ini? Apakah banyak sukanya atau dukanya? Nek ya banyak sukanya, ya ada dukanya, sukanya. ya ada. Ada. Ya, karena ada orang yang penasaran, kepingin tahu cara kerjanya. Oh. Tetap kalau memang itu dasarnya orang ini bukan orang kepingin bukan orang bengkel, ya kita tahu, kita tunjukkan cara kerjanya. Oh. Cara kerjanya gini Bapak, gini. Bapak boleh lihat, tapi cuma satu orang aja. Oh. Karena nanti alatnya itu yang mudah ditiru. Oh. Kenapa nggak boleh dilihat? Bukan karena pakai magic, alatnya mudah ditiru. Dibikin di luar banyak. Itu cara kerjanya di situ. Jadi yang namanya magic kalau pakai setan, pakai anu, itu ndak ada. Cuma alatnya aja, kita bikin sendiri. Dan kalau sudah tahu alatnya, mudah dibikinkan sama orang gitu loh. Oh. Jadi makanya itu yang nggak boleh dilihat. Makanya kenapa kalau orang rusak itu ditutup ya? Iya lah di situ. Kalau dasarnya orang bengkel, tukang kenteng, sudah ngelihat cara ketok magic itu sudah ngelihat, tidak lama dia akan bisa. Karena dasarnya sudah punya, tapi dia nggak bisa alat apa yang dipakai. Itu dia yang nggak tahu. Makanya yang nggak boleh dilihat itu di situ. Alatnya itu. Alatnya. Ya. Oh ya. Jadi memang ada satu alat khusus itu ya untuk untuk ketok ini ya. Bodinya itu bisa kembali lagi seperti asal itu. Terus itu Pak Han, untuk penghasilan, ini kita bicara penghasilan. Nah, penghasilan itu kira-kira kisaran per harinya itu Bapak bisa dapat berapa? Kisaran per harinya dengan karyawan saya 8 orang. 8 orang. Ya, itu saya rata-rata kalau dibuat rata-rata itu 2 juta sampai 2,5 juta. Lumayan ya, kalau 2 juta ya per hari ya lumayan untuk istilahnya untuk ini aja ya Iya, dengan karyawan 8 orang itu. Dengan karyawan 8 orang ya. Jadi ketok magic ini ya dia penghasilannya bisa sekitar antara 2 sampai 2,5 guys. Nah, itu kalau misalnya biasa-biasa aja ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya rame ya atau mungkin bodinya sampai ringsek gitu sampai bisa dikembalikan lagi itu ya bisa lebih mahal lagi juga Pak. Lebih mahal lagi. Malah ada yang nabrak ya, kena sampai 30 juta, 25 juta. Malah saya pernah ngerjakan Pajero, mungkin nanti saya kasih foto-fotonya ya. Itu saya ngerjakan Pajero itu nabrak sampai jadi sekitar 150 juta. Jadi dia bodinya ringsek? Enggak ringsek, seluruh bodi ringsek. Tapi mesinnya masih bagus? Mesinnya masih bagus. Itu 150 juta Pak? Iya. Wah, itu termasuk airbag-nya meletus. Airbag-nya juga? Iya, airbag-nya meletus. Jadi maksudnya 150 juta itu dari bodi ringsek sampai bodi sampai jadi semula. Termasuk dalam-dalamnya? Dalam-dalamnya. Guys, jadi 150 juta ada Pajero ringsek ya, tapi mesinnya masih bagus. Sama Pak Han diperbaikin sampai menjadi seperti semula lagi. Inilah ketok magic. Nah, untuk ketok magic ini Pak, memang ada perkumpulannya enggak ya? Maksudnya misalnya kayak perdagangan itu biasanya ada perkumpulan orang-orang yang dagang apa misalnya gitu. Apa ketok magic ini ada perkumpulannya atau asosiasinya atau gimana Pak? Nek ketok magic ini sebetulnya ada perkumpulannya. Tapi perkumpulannya ini untuk dihadirkan dan dipertemukan 3 bulan sekali. Ini kesulitan, susah. Karena banyak yang ada di luar kota, luar pulau itu banyak gitu loh. Jadi kalau ngomong si A pasti kenal si B, pasti kenal si C. Soalnya itu gurunya satu, muridnya banyak. Nah, gitu. Jadi pengalamannya gurunya itu cuma satu, orang Blitar.
Tapi muridnya ini sudah ratusan. Tapi cari murid yang benar-benar dengan kualitas pekerjaannya ini yang perlu sulit. Jadi harus nyari-nyari betul mana yang ketok magic beneran, mana yang enggak. Itu bedanya di situ. Maksudnya yang ketok magic beneran sama yang enggak itu gimana, Pak? Yang beneran sama enggak itu gini. Mungkin dulunya dia belajarnya itu kurang sempurna, tahu-tahu dia sudah buka sendiri. Jadi bonek pondok nekat. Nah, tapi kalau yang sempurna, kalau enggak sempurna sekali dia enggak berani buka sendiri. Itu yang bagus. Jadi dia benar-benar benar-benar menguasai ilmunya ketok magic. Jadi ilmu ketok magic ini gurunya di Blitar. Gurunya di Blitar punya ratusan murid ya. Iya. Jadi Pak Hani juga termasuk muridnya. Benar. Iya. Saya pikir tuh ketok magic ini asalnya dari Surabaya, ternyata dari Blitar. Dari Blitar. Gurunya Blitar. Ya. Terus untuk ketok magic ini sendiri Pak Han ya, kira-kira maksudnya kan istilahnya kan kalau orang kan baru memulai gitu ya Pak ya, itu biasanya modalnya kena berapa ya Pak Han? Maksudnya kalau misalnya ini orang ini sudah menguasai ilmunya, terus dia buka sendiri nih, kira-kira dulu Pak Han itu membuka ketok magic ini berapa untuk biayanya? Kalau modalnya itu, kalau alatnya murah, modalnya cari tempat untuk buka di bengkel ini yang jutaan. Alatnya murah, alatnya bikin sendiri bisa, ya. Alatnya bikin sendiri bisa di tukang pandai besi bisa. Untuk nyewa tempatnya, untuk mulai usaha bengkel ini yang butuh ratusan juta. Jadi harus lihat lokasinya itu strategis apa. Agak masuk, kalau agak masuk perkampungan mungkin lebih murah. Tapi kalau nol jalan ya lebih mahal kontraknya. Kontraknya lebih mahal. Berarti sampai sekarang Pak Han masih kontrak ya? Ini milik sendiri. Oh, sudah milik sendiri? Milik sendiri. Alhamdulillah milik sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi itu guys ya, mungkin bagi kalian yang belum tahu ilmu ketok magic atau apa, ya mungkin nanti di video saya ini ya, saya hanya sekilas akan membahas foto-foto ya, akan saya memberikan foto-foto dari barang yang ringsek, jadi yang bagus, jadi itulah ilmu dari ketok magic ya. Jadi alatnya itu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, karena kalau diketahui oleh orang lain maka dia bisa membuka ketok magic sendiri. Oke, jadi sekian video dari saya ya. Barangkali kalau kalian ada yang mau atau mungkin mobilnya ringsek atau gimana, mungkin bisa menghubungi Pak Han ya. Nanti di video saya akan ada nomor HP-nya dari Pak Han ya. Nanti siapa tahu kalian ada yang kepingin mencoba ketok magic, bisa di Pak Han. Oke? See you guys. Bye bye Pak. Bye bye. Dadah.